Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Wibowo. Saya adalah self-proclaimed Luffy in real life ya guys. Ya, Luffy mau menjadi Pirate King, saya mau menjadi King of the World ya guys. Ya, Khalifah Mujadid. Ya. Nah, jadi ini ya. Saudara, ada beberapa saya menjadi telapor dan saya menjadi pelapor. Ini untuk saya menjadi pelapor. Telapornya ada Maci Ahmad, nama samaran gitu. Pasal 436, 443 gitu. 436 karena dia menghina saya gitu. Melalui lisan dan tulisan gitu. Ngomongnya anak anjing, tolol dan lain-lain gitu. Anak anjing gitu. Bisa aja kan itu kan merupakan fitnah gitu. Pencemaran baik ya. Menuduhkan saya anak anjing malah bukan. Tapi itu bukan umpatan jadi 436 gitu. Si Maci ini, Maci bangsat nih, ya. Dia itu pinter sebenarnya. Dia ngasih tahu, nama saya disensor dan dia memberitahukan informasi yang didapat di ruang sidik dengan saya dengan dua penyidik kepada publik melalui Instagram story-nya gitu. Tidak masuk ITE itu karena tidak komplit nama saya, tapi masuk 443 karena informasi rahasianya yang dibocorin gitu. Saya ngapa-ngapain itu kan informasi rahasia bangsat, dan itu bukan ITE gitu, jadi informasinya gitu. Terus juga ada Dinda Drupadi, HR Omnil Event, suami 5 gitu ya. Pasal 436, 433, bisa juga 441 gitu. Dia menghina saya gitu. Kalau gila gila sendiri dasar anak anjing gitu. Saya bingung sebenarnya masih Dinda Drupadi ini ya. Kalau orang gila itu ngapain dilaporin ke polisi? Laporin ke RSJ, ada orang gila kabur gitu. Mohon dipasung gitu kan. Ya sudah gitu. Dia itu ya, pencemaran baiknya ada. Dia 436 dasar anak anjing umpatan. Ya. Ketika ngomongin kalau lo gila, gila sendiri, gila itu adalah bisa masuk ke pencemaran baik gitu. Nuduh saya gila gitu. Padahal saya bipolar tuh belum tentu gila gitu. Katanya Maci Ahmad kan begitu. Dombolord 433 441 ya, pencemaran baik ada juga. Bisa juga penistaan agama. Cuma kok saya bisa ngesunya dia penistaan agama itu ketika saya menggandeng MUI atau menggandeng FPI gitu. Velcross 43341 juga kemungkinan juga ada 434 gitu. Karena dia menuduh saya menggunakan obat-obatan terlarang gitu. Kan tuduhan, fitnah gitu. Mana bisa membuktikan saya? Dia nggak bisa membuktikan kan ketika menggunakan obat terlarang. Saya aja punya rekam itu. Rekam apa namanya? Tes urin. Nggak ada obat terlarangnya. Hmm. Traveloka mampus ya. 433, 441 bisa 434 juga, tapi dia bisa 449. Ada ancaman pembunuhan soalnya. Itu wah parah sih Traveloka mampus sih. Itu kok orang-orang banyak akunnya pakai logo perusahaan. Oke, kita lanjut lagi ya guys ya. Ada luka pembalap gitu, luka pembalap dan luka si monsters juga sama nih. Si Luka 433, 434, 441 udah gitu ya. Tidak usah diperdebatkan lagi si Bro Luke ini. Kesel ya. Ini yang saya sebagai terlapor. Dinda Drupadi sudah dicabut gitu. Karena emang tidak karena emang cacat dari awal gitu. Saya sedang berstrategi lagi apakah saya bisa mendapatkan laporan buat Dinda Drupadi ini ya. Maci Ahmad 433, 434, 441, 449 gitu. Oke. Sekarang kita akan masuk ke tahap 2. Kita akan mereview pasalnya itu ya, si ITE ini.
Pasal 433 ayat 1 kebaikan itu ayat 1 nih. Ya. Setiap orang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud upaya tersebut diketahui umum pencemaran 9 bulan atau pidana dengan paling baik kategori 2. Oke. Jika perbuatan sebagaimana ayat 1 dilakukan secara tertulisan atau gambar disiarkan, dipertunjukkan, ditempelkan di tempat umum, nih masuk nih 1 tahun 6 bulan. Ya, pengecualian untuk terpaksa untuk membela diri. Oke, kita masuk lagi ke penjelasan nih ya. Nah, ini dijelasin nih ya guys ya. Nih, ayat 1 ini lisan tulisan gitu maupun dengan gambar gitu kan. Nah, yang masalahnya nih ayat 1, ayat 2 itu kan ditempelin tuh. Jadi kayak lu milokin di jalan dipilok gitu kan. Atau bikin selebaran ditempel, plek gitu. Jelas? Nah, biasanya nih 433. Nah, sekarang kita lanjut dulu deh ke 434. Nah, 434 jika ini tuh kan tadi pencemaran nama baik itu fitnah. Jika yang dimaksud dalam 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah gitu kan. Penjara paling lama 3 tahun gitu. Denda paling banyak kategori 4. Jadi 434 itu prerequisite itu 433. Jadi 433 masuk, untuk 434 jika orangnya itu nggak bisa membuktikan tuduhannya gitu. Jadi saya ya gitulah gitu. Terus masuk ke pasal 436 penghinaan ringan itu kan tidak bersifat pencemaran ini tuh di muka umum nih baik di muka umum maupun di muka orang yang dihina tersebut gitu. Jadi kalau kalian tuh menghina orang 436 itu nggak perlu di muka umum, itu langsung di mukanya gitu. Gitu ya guys ya. Jadi kalau dia bilang itu anak anjing itu di muka umum masuk ke sini. Kok gila gitu masuk ke 433 gitu kan, menunjukkan suatu hal gitu. Nah, kita bahas lagi ya penjelasan dari pasal 436 ya. Nih, mengeluarkan perkataan tidak senonoh gitu. Kayak ngomongin alat kelamin juga masuk tuh. Nih, di muka umum atau di muka sendiri gitu kan. Ini pasal juga masuk yang masuk tuh 441. Nah, ini dia. Pasal 441 gitu kan. Ini ditambah sepertiga jika dilakukan melalui sarana teknologi informasi gitu. Masuknya pasal ayat 1, ayat 2 enggak karena kan penjabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah. Penjabat tuh penjabat negara maksudnya ya. Kita cek lagi nih 441 nih. Udah cukup jelas tuh kan. Nah, yang saya kemaci adalah 443. Karena 443 itu bukan ITE. 443 bukan ITE. Setiap orang, saya pakai ayat 1 ya. Setiap orang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan profesi atau tugas yang diberikan oleh instansi pemerintah gitu. Baik rahasia yang sekarang maupun yang dulu dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 tahun atau pidana paling baik kategori 3 gitu. 443 adalah pembukaan rahasia gitu kan antara dia dan polisinya gitu. Ini masalahnya 443 itu bukan masalah sama saya. Dia ngelawan polisi jadinya ya guys ya. Gitu kan informasinya itu informasi dari polisi yang disebarin. Maci bangsat nih emang ya. Dia kena pasal bukan non ITE, aduh. Maci, mama sih.
Gitu ya guys ya. Kita lihat lagi di sini penjelasan 443. Rahasia adalah sesuatu yang hanya boleh diketahui oleh yang berkepentingan, sedangkan orang lain tidak boleh mengetahuinya. Gitu. Untuk mengetahui bahwa siapa yang diwajibkan menyimpan rahasia itu, misalnya kewajiban Aris Paris itu, nah ini kan ya itu laporan polisi juga rahasia juga. Jadi SPKT itu nggak boleh disebarin guys, secara gamblang ya sebenarnya. Karena itu merupakan rahasia. Masuk lagi ke pasal 449. Dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun, itu denda paling banyak kategori 4. Kekerasan keterangan dengan tenaga bersama yang dilakukan terhadap orang atau barang. Bahaya keamanan gitu. Ini sebenarnya saya juga bingung nih, apa yang secara terang-terangan dengan tenaga bersama yang dilakukan terhadap orang atau barang gitu. Apa kekerasan secara terang-terangan? Saya bingung kenapa dikasih 449 sama si Maci gitu. Maci amat, maci amat, maci amat ternyata asyad gitu kan. Si Maci, maci amat nih. Saya juga bingung dah. Nih, tindak pidana pemerasan yang dapat menyangkut perampasan kemerdekaan. Apa perampasan kemerdekaannya gitu. Saya bingung. Kenapa 49 dipakai? Apa yang merampas kemerdekaan gitu. Kalau misalkan itu mungkin saya bilang saya minta ganti rugi ya, itu kan maksudnya ke KUH Perdata gitu. Dia bilang pemerasan gitu. Takut-takut pakai somasi. Apa misalkan minta duit gitu. Apa perampasan kemerdekaannya? Perampasan kemerdekaan itu kayak mau dibunuh gitu kan, atau dimasukin penjara gitu. Masukin penjara itu menurut saya tuh masuk. Kenapa? Karena merampas kemerdekaan dia untuk keluar, jadi di penjara gitu kan. Masuk lagi, eh, yang saya kenakan juga itu pasal 492 ya. Nah ini dia yang saya bilang 49 itu pasal pamungkas gitu kan. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu. Gitu. Ente pakai logo itu kan kedudukan palsu ya. Atau ente anonimus menggunakan nama palsu. Astaga ya guys ya. Tuh. Nah, ini kan menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang. Jadi terjadinya ketika menyerahkan suatu barang gitu. Ah ah ah. Nah, ini dia. Ini kan penipuan. Tidak harus langsung kepada pelaku tindak pidana itu orang lain gitu kan. Gitu ya guys ya. Astaga ya guys ya. Begitu. Saya tuh bingung gitu sama apa namanya? Orang-orang gitu menganggap anonimitas sebagai dalil bahwasannya mereka itu bisa ada impunitas itu. Tapi kan sebenarnya kan menggunakan nama palsu ya, anonimus itu. Tambahin 492. Astaga ya guys ya. Gitu. Saya bakal konsultasi apakah si Pelcross Dombolord ini itu masuk ke Twitter kan menggunakan nama palsu tuh, akunnya palsu, anonimus Dombolord sama Pelcross. Gitu. Apakah bisa dijerat ke pasal 492 juga nih? Biar sekalian jangan tambahin 4 tahun tuh kan.